Minasan, konnichiwa. Kiseki no channel yokoso. Minasan, o genki desu ka? Apa kabar? Kembali lagi di Kiseki Gakko Channel. Oke, untuk topik hari ini masih berhubungan dengan pepatah Indonesia, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kalian pengen sayang nih, kalian harus kenal dulu. Nah, di Jepang juga ada istilah untuk perkenalan. Di Jepang sendiri istilah perkenalan dikenal dengan Jiko Shokai, yang terdiri dari Jiko yang berarti diri, Shokai yaitu perkenalan. Nah, minasan, Jiko Shokai atau perkenalan itu sendiri seperti di Indonesia, di Jepang juga ada dua jenis nih secara umum sesuai dengan situasinya. Yang pertama itu ada formal dan yang kedua ada informal. Untuk formal sendiri, kita biasanya digunakan untuk orang yang umurnya lebih muda ke usianya yang lebih tua, kemudian juga untuk kaishain ke sachonya atau karyawan ke atasannya. Kemudian untuk yang informal itu digunakan untuk seperti di Indonesia juga digunakan untuk pergaulan atau teman sebaya dan lain-lain. Kemudian di Jiko Shokai sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama mungkin adalah sikap tubuh. Nah, di Jepang ada istilah sendiri untuk sikap tubuh saat perkenalan, yaitu ojigi. Ojigi sendiri yang dimaksud adalah salam membungkuk dengan membukukan badan 45 derajat seperti ini. Oke, kemudian mungkin hal-hal yang harus atau biasanya disampaikan saat perkenalan antara lain adalah yang pertama pastinya salam, kemudian menyebutkan nama kalian, yaitu nama panjang dan juga nama panggilan, kemudian ada usia kalian atau umur, lalu diikuti dengan hobi yang kalian punya, menyanyi atau menari dan lain-lain, kemudian ada alamat lengkap kalian, lalu yang terakhir ada penutup, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan berikan contoh juga nih, mulai dari yang formal maupun yang informal. Nah, setelah itu nanti kita juga akan berikan pembahasan yang sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke contohnya. Dozo mite kudasai. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, dozo. Maju, Jiko Shokai, sasete, itadakimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Waruyo desu. Royato moshimasu. Kotoshi wa 26 sai desu. Watashi no sumi wa sakasuru koto desu. Indonesia no Chubu Jawa no Kuraten karakimashita. Nihon de Sannenkang Isokengme Ganbaritai to omoimasu. Ima kara iro-iro osewa ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Hai, kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Oke, sekarang kita bahas yang formal terlebih dahulu. Tadi kita udah ketemu sama Waruyo-san sebagai kaishain, yaitu karyawan atau yang sedang diinterview. Lalu juga ada Imamu-san sebagai sacho atau atasan atau yang sedang menginterview. Nah, sebelum kita membahas apa aja yang disampaikan Waruyo-san tadi saat perkenalannya, nanti kita bahas dulu nih. Tadi kan kita sebelum kita mengucapkan atau memperkenalkan diri, yang harus kita perhatikan adalah sikap tubuh yang dikenal sebagai ojigi. Nah, di sini nanti sudah ada contoh ojigi yang dilakukan oleh Waruyo-san. Oke, jadi jangan lupa juga kalau ojigi itu harus 45 derajat ya, minasan. Oke, yang selanjutnya setelah kita perhatikan masalah ojigi atau sikap tubuhnya, yang pertama yang diucapkan dari Waruyo-san itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mengucapkan salam. Salam yang diucapkan Waruyo-san di contoh tadi adalah yang pertama konnichiwa. Konnichiwa adalah salam, biasanya konnichiwa berarti selamat siang. Lalu setelah konnichiwa, Waruyo-san tadi menyebutkan diikuti dengan mazu jiko shokai sasete itadakimasu. Itadakimasu sendiri bukan berarti yang selamat makan ya teman-teman di sini. Jadi itadakimasu itu sebenarnya sama dengan kudasai, tetapi di tingkatan yang lebih sopan kayak gitu. Jadi kita jelasin lagi di sini nanti. Mazu itu adalah pertama-tama, jiko shokai juga tadi sudah dijelaskan. Jiko shokai artinya perkenalan diri. Lalu sasete kudasai itu
seperti perkenankanlah, seperti itu. Lalu setelah mazu jikoshokai sasete itadakimasu diikuti dengan hajimemashite. Yang untuk salam yang terakhir hajimemashite itu diartikan dengan salam kenal. Selanjutnya, setelah tadi mengucapkan salam, Waryo-san menyebutkan namanya, mulai dari nama panjang lalu diikuti nama panggilannya. Tadi saat mengucapkan Waryo-san mengucapkan watashi no namae wa Waryo desu. Oke, kita bahas dulu di sini watashi no itu no di sini partikel menunjukkan kepemilikan. Jadi nama saya, watashi no namae wa itu jadi nama saya. Kemudian diikuti Waryo-san, Waryo karena tadi namanya Waryo-san adalah Waryo, lalu diikuti des sebagai untuk memperhalus. Kayak gitu. Setelah nama panjang, lalu Waryo-san menyebutkan nama panggilannya yaitu Roya to moshimasu atau Roya to yonde kudasai. Untuk artinya di sini Roya to moshimasu, Roya itu nama panggilannya, lalu diikuti to moshimasu atau to yonde kudasai yang artinya bisa dipanggil atau lengkapnya bisa dipanggil Roya, seperti itu. Jadi lebih simpelnya jika kalian ingin menyebutkan nama kalian, polanya sebagai berikut. Untuk nama lengkap itu pertama watashi no namae wa, kemudian diikuti nama kalian, lalu diikuti des untuk memperhalus. Kemudian untuk nama panggilan bisa yang pertama disebutkan ada nama panggilan kalian, kemudian diikuti to moshimasu atau to yonde kudasai. Selanjutnya yang diucapkan Waryo-san saat jikoshokai tadi setelah nama adalah umur atau disebut toshi. Toshi sendiri tadi disebutkan dengan kotoshi wa nijuroku sai desu. Yaitu di sini kotoshi wa itu artinya tahun ini, nijuroku itu umurnya atau usianya. Sekarang usia Waryo-san adalah 26, nijuroku adalah 26. Sai itu adalah satuan untuk usia, kemudian des lagi-lagi untuk memperhalus. Jadi seperti yang tadi, jika kalian ingin menyebutkan usia kalian, polanya sebagai berikut. Bisa menggunakan kotoshi wa, lalu diikuti umur kalian yang sekarang. Nanti untuk angka mungkin nanti bisa kita bahas di next video ya, minasan. Kemudian setelah angka disebutkan usia kalian, nanti diikuti sai, yaitu satuan usia yang menyatakan usia, lalu des untuk memperhalus. Setelah menyebutkan usia, Waryo-san tadi menyebutkan hobi. Hobi di Jepang disebut dengan shumi. Oke, shumi di sini tadi menyebutkan dengan cara watashi no shumi wa sakka suru koto desu. Di sini penjelasannya adalah watashi no shumi seperti tadi, no itu partikel untuk kepemilikan, salah satu fungsinya. Kemudian watashi no shumi berarti hobi saya, yaitu sakka itu berarti sepak bola. Sepak bola nanti banyak sekali disesuaikan hobi kalian. Lalu sakasuru, lalu koto des itu koto harus dengan koto, yaitu yang sudah menjadi pola kalimatnya. Jadi untuk lebih simpelnya, kalau kalian pengen menyebutkan hobi, yang pertama bisa dengan watashi no shumi wa, kemudian diikuti hobi kalian, lalu jangan lupa dikasih koto des. Setelah tadi menjelaskan tentang shumi atau hobi, yang dijelaskan selanjutnya oleh Waryo-san adalah alamat atau yang di Jepang disebut dengan jusho. Jusho sendiri, Waryo-san tadi menyebutkan dengan Indonesia no Chubu Jawa no Kuraten Karakimashita. Di sini artinya adalah Karakimashita itu berasal dari atau datang dari, Kuraten itu maksudnya Klaten kotanya, kemudian Chubu Jawa itu Jawa Tengah, lalu Indonesia ya negara Indonesia. Tadi di perkenalannya disebutkannya dengan Indonesia no Chubu Jawa no Kuraten. Jadi di sini ada partikel no lagi yang tapi berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan tadi kita jelaskan no itu artinya adalah kepemilikan. Kalau di sini no itu berarti untuk menerangkan kata benda. Di sini Indonesia no Chubu Jawa no Kuraten artinya Klaten yang ada di Jawa Tengah yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi untuk lebih simpelnya, jika kalian pengen menyebutkan asal kalian, itu lebih simpelnya sebelumnya kalian menyebutkan asal kalian, lalu diikuti Karakimashita. Kalau kalian pengen simpel juga, bisa menyebutkan misalkan dari Indonesia, lalu bisa disebutkan Indonesia Karakimashita, seperti itu.
Nah, setelah menyebutkan Jusho atau alamat, tadi kan di awal kita jelaskan setelah Jusho itu ada penutup. Nah, sebelum penutup, tapi di contoh tadi yang diperagakan oleh Waryo-san, dia menyebutkan semacam basa-basi atau promosi diri, karena kan situasinya di contoh adalah saat interview, jadi harus mempromosikan diri agar bisa diterima di perusahaan yang dia inginkan. Nah, untuk kalimat basa-basi atau promosi dirinya yang pertama itu adalah Nihon de sanenkan ishokenmei gambaritai to omoimasu. Artinya sendiri yang pertama adalah Nihon de itu adalah di Jepang, kemudian sanenkan itu selama 3 tahun, kemudian ishokenmei bersungguh-sungguh, kemudian ganbaritai ingin berusaha, kemudian yang terakhir to omoimasu itu adalah menurut saya atau saya pikir. Jadi arti lengkap dari kalimat tersebut adalah bisa diartikan saya ingin berusaha dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun di Jepang. Kenapa 3 tahun? Karena kalau kalian ingin apply di Jepang atau ingin daftar perusahaan di Jepang, biasanya kontraknya selama 3 tahun, tetapi tetap menurut dengan perusahaan masing-masing. Setelahnya masih belum penutup nih, nah masih ditambahkan lagi kalimat semacam basa-basi dari Waryo-san, yaitu Imakara iro-iro osewa ni narimasu, yaitu yang artinya mulai sekarang saya akan banyak merepotkan Anda. Jadi itu semacam basa-basi dari yang diinterview atau dari Waryo-san untuk atasannya. Nah, setelah tadi Waryo-san berbasa-basi, jadi setelahnya akhirnya Waryo-san menyebutkan penutup. Penutup di sini Waryo-san menyebut dozo yoroshiku onegai itashimasu. Sebenarnya onegai itashimasu itu bisa diganti dengan onegai shimasu, tetapi karena di sini konteksnya adalah interview, jadi menggunakan pola kata yang lebih sopan. Artinya sendiri dozo yoroshiku onegai itashimasu adalah senang berkenalan dengan Anda. Nah, yang terakhir setelah Waryo-san memperkenalkan diri, akhirnya dibalas oleh Sacho yang diperankan oleh Imamu-san, yang setelah memperkenalkan diri, Sacho-nya menjawab dengan kochira koso yoroshiku onegai shimasu, yang artinya senang juga berkenalan dengan Anda. Oke, itu tadi contoh yang formal. Lalu selanjutnya kita akan lihat contoh jikoshokai yang informal. Dozo mite kudasai. Konnichiwa. Konnichiwa. 自己紹介するね。いいよ。インドネシアのリスナー、26歳。よろしくね。こちらこそ。Oke, itu tadi sudah kita lihat contoh dari jikoshokai informal yang diperankan oleh Wisuno-san dan Imam-san, di mana mereka konteksnya itu lebih ke perkenalan untuk teman sebaya dan pergaulan seperti itu. Untuk yang pertama, kita nanti akan bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah salam. Jadi salam itu penting ya, minasan. Jadi kita tetap meskipun non formal, kita harus tetap mengucapkan salam. Yang pertama itu adalah konnichiwa seperti tadi, selamat siang. Kemudian dilanjutkan dengan jikoshokai suru ne, atau mungkin bisa diartikan dengan kenalan dong, seperti itu. Lalu dijawab oleh Imamu-san dengan iyo atau i desu yo, yang artinya boleh. Setelah Wisnu-san menyampaikan salam, yang disebutkan selanjutnya adalah namanya. Tapi di sini tadi saat menyebutkan nama langsung dengan asalnya, yaitu tadi menyebutkan dengan Indonesia no Wisnu da, yang berarti Indonesia no Wisnu. Kita berjumpa lagi dengan partikel no, tetapi beda lagi nih. Yang di sini no berarti asalnya, jadi menjelaskan asalnya. Jadi Indonesia no Wisnu itu adalah Wisnu yang berasal dari Indonesia. Kemudian da itu sama dengan des, tetapi dalam bentuk yang lebih santai. Jadi kalau des tadi kan untuk memperhalus, tapi kalau untuk da ini untuk yang lebih santai. Selanjutnya, setelah tadi menyebutkan nama dan juga asalnya, Wisnu-san menyebutkan usianya. Tetapi di sini berbeda dengan yang formal tadi. Di sini lebih simple, yaitu langsung Nijuroku sai, yaitu Nijuroku itu seperti tadi penjelasan tadi itu 26 seperti usianya, kemudian sai itu adalah satuan usianya. Jadi kalau kalian ingin menyebutkan usia, tinggal usia kalian Nijuroku dan juga diikuti sai.
Nah, setelah menyebutkan identitasnya, akhirnya Wisnu-san mengucapkan penutup yaitu Yoroshiku-na atau Yoroshiku-ne, itu yang berarti senang berkenalan dengan kamu atau senang berkenalan dengan Anda. Lalu dijawab oleh Imamu-san dengan Kochirakoso yang artinya senang juga berkenalan dengan kalian. Jadi bisa dibedakan ya, nanti untuk bisa dilihat lagi dan bisa dibedakan untuk yang informal itu lebih simple dan lebih fleksibel. Jadi seperti Indonesia juga, untuk informal itu juga nanti kalian dalam mengucapkan atau dalam memperkenalkan diri atau dalam jikoshokai itu nanti lebih simple lagi. Yosh, demikian tadi video kita mengenai jikoshokai atau perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Semoga info-info tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan penjelasan dari kita bisa dipahami oleh kalian. Kami juga mengucapkan domo arigatou gozaimasu bagi kalian semua yang sudah menonton video kita minggu ini. Untuk kalian yang punya ide-ide atau saran untuk konten kita ke depan, nanti bisa kalian tulis di komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan selalu Shinji te Kurene, Kiseki ga arimasu yo.